Peristiwa Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah, merupakan salah satu peristiwa yang paling dramatis dalam Injil. Keempat penulis Injil memberikan catatan tentang peristiwa ini. Yesus, yang biasanya digambarkan penuh kasih, kelembutan, dan kesabaran, tiba-tiba bertindak dengan penuh kemarahan. Membalikan meja para penukar uang dan mengusir mereka yang berjualan. Untuk memahami tindakan Yesus ini, kita harus menggali lebih dalam. Apakah makna Bait Allah dalam sejarah keselamatan, esensi ibadah yang sejati, serta hubungan dengan kedatangannya sebagai Mesias? Bait Allah bukan sekedar bangunan fisik. Dalam pemahaman teologis Yahudi, Bait Allah adalah pusat dari kehidupan religius, sosial, dan nasionalisme bangsa Israel. Di tempat itu Allah memilih untuk berdiam di tengah umatnya. Ketika Salomo mendirikan Bait Allah, hadirat Tuhan memenuhi tempat itu dengan kemuliaannya, seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 8, ayat 10 dan 11. Bait Allah adalah satu-satunya tempat, di mana korban persembahan dapat dilakukan sesuai dengan hukum Taurat. Oleh karena itu, setiap orang Yahudi yang taat, harus datang ke Yerusalem untuk beribadah, terutama pada perayaan besar, seperti Paskah. Namun, ketika Yesus datang ke Bait Allah, Ia tidak menemukan tempat yang dipenuhi doa dan penyembahan yang tulus. Tetapi justru tempat yang telah berubah menjadi pusat perdagangan dan eksploitasi masyarakat Yahudi. Yesus tidak menentang aktivitas ekonomi pada umumnya. Tetapi, yang terjadi di dalam Bait Allah, adalah suatu penyimpangan besar, dari makna sesungguhnya akan rumah Tuhan. Pertama, eksploitasi atas orang-orang yang datang beribadah. Peziarah dari berbagai tempat datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi mereka dipaksa untuk membeli hewan korban dengan harga yang tidak adil. Para penukar uang juga mengenakan nilai tukar tinggi untuk menukar mata uang asing dengan mata uang yang diterima di Bait Allah. Ini adalah bentuk eksploitasi terselubung mengatasnamakan agama. Kedua, ibadah yang telah kehilangan esensinya. Alih-alih menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, Bait Allah telah menjadi tempat di mana manusia mencari keuntungan pribadi. Pemimpin agama, yang seharusnya menjaga kekudusan tempat ini, malah mengizinkan praktek korup tersebut terjadi. Ketiga, pelanggaran terhadap maksud ilahi Bait Allah. Yesus mengutip nubuat dari Yesaya dan Yeremia, yang menegaskan bahwa rumah Allah seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bukan menjadi sarang penyamun. Kemarahan Yesus bukanlah kemarahan yang tidak terkendali atau emosional, melainkan ekspresi dari keadilan ilahi. Ia marah, bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena keinginannya agar ibadah tetap berlangsung murni dan benar. Meskipun Yesus ingin mengembalikan fungsi Bait Allah, tetapi Ia juga mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak terbatas pada bangunan fisik. Dalam Injil Yohanes 4, ayat 21 hingga 24, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, bahwa ibadah yang sejati bukan soal tempat, tetapi soal hati. Akan tiba saatnya, bahwa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem, orang akan menyembah Bapa. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri menyatakan bahwa tubuhnya adalah Bait Allah yang sejati. Dalam Injil Yohanes 2, ayat 19, Ia berkata, "Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari, Aku akan mendirikannya kembali." Orang-orang mengira Ia berbicara tentang bangunan fisik, tetapi sebenarnya Ia berbicara tentang tubuhnya, yang akan dibangkitkan setelah kematian. Ini adalah pergeseran besar dalam pemahaman ibadah. Kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada satu tempat suci,
tetapi hadir dalam diri Yesus sendiri. Peristiwa pengusiran pedagang dari Bait Allah bukan hanya sekedar tindakan moral terhadap perilaku korup, tetapi juga simbol perubahan besar dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Bait Allah adalah tempat satu-satunya di mana manusia dapat berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah Immanuel, Allah yang hadir menjumpai manusia. Juga tentang pengertian ibadah sejati, yang bukan lagi tentang ritual di tempat tertentu, tetapi tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Setelah kematian dan kebangkitannya, hubungan dengan Tuhan tidak lagi bergantung pada bangunan Bait Allah, tetapi iman kepada Kristus. Selanjutnya, dalam 1 Korintus 3, ayat 16, Paulus menulis, "Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Ini menegaskan bahwa setiap orang beriman adalah merupakan tempat kediaman Roh Kudus. Atau dengan kata lain, tubuh orang beriman adalah merupakan Bait Allah. Dengan demikian, tindakan Yesus di Bait Allah bukan hanya soal memurnikan ibadah Yahudi saat itu, tetapi juga sebuah deklarasi pernubuatan bahwa bangunan Bait Allah akan tidak lagi menjadi pusat kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan akan dinyatakan dalam Kristus dan dalam tubuh orang beriman.